Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kembali perihal updatean ke Realme UI 2.0. Nah, sebelum ke sana barangkali dari teman-teman ada yang bertanya, Bang, untuk video yang membahas perihal apa sih kemarinnya yang ini nih, yang Realme UI 2.0 di device Realme 6 ya. Apakah bakalan di-up atau enggak ya, saya mungkin gak bakalan bisa meng-up-nya karena sampai detik sekarang juga belum ada peninjauan dari pihak YouTube menandakan bahwa video saya udah siap untuk di-up. Tapi ya di sini saya bakalan memberitahukan saja bahwa di video ini yang saya buat untuk install manualnya saya gagal, teman-teman. Bahkan ketika saya ingin menghidupkan HP, si HP-nya itu nggak bisa nyala. Serta ketika saya men-charge si HP-nya, ya indikator chargernya tidak masuk gitu, tidak ada. Nah, dari sana teh ya agak sedikit cemas sih, khawatir juga karena untuk datanya nggak di backup. Dikarenakan ya nggak di backup itu untuk file OZIP-nya itu nggak bakalan menghapus si data saya. Tapi ketika melihat hal tersebut ya saya ruas gitunya kalau dalam bahasa Sundanya itu. Ketika HP saya tidak bisa dihidupkan ya, ketika ditekan si tombol powernya lama nggak bisa hidup, plus ketika saya charge juga tidak terbaca gitu oleh indikator charge-nya atau oleh si charger bawaan ataupun menggunakan charger teman saya nggak bisa. Jadi kesimpulannya saya menggunakan SPF tool itu ya saya gagal. Entah apa yang membuat hal tersebut gagal. Saya sudah mengikuti panduannya, saya sudah mengikuti bagaimana caranya di buku panduan yang telah disediakan ya. Tapi mungkin karena saya udah ekor B59 sedangkan di panduannya untuk ekor B53 dan 55, jadi saya nggak bisa gitu ya. Mungkin dari sana, nggak tahu sih. Oke, dan saya bersyukur juga karena HP saya sudah bisa dihidupkan kembali. Nunggu berapa jam ya, sekitar 1 jaman lah. Si HP saya disimpan dulu baru bisa nyala kembali. Oke, nah di sini ada informasi perihal ini ya teman-teman ya, bahwa sudah ada kayak pamflet-pamflet gini lah di bulan April, Mei, Juni sampai di kuartal 3-nya. Nah, bagi teman-teman yang masih bertanya mungkin di sini bisa terjawab ya. Di bulan April itu ada X7 Pro, kemudian Mei Realme X7 dan C15 Qualcomm Edition ya. Beda antara MediaTek dengan Qualcomm. Kemudian di bulan Juninya ada Realme X, XT, Realme 3 Pro, Realme 5 Pro serta Narzo 20A. Dan di kuartal 3-nya itu ada dari HP yang terbaru ya, dari device yang terbaru yaitu Realme Narzo 30 Pro dan Realme Narzo 30A. Perlu diingat bahwasanya untuk roadmap ini ya hanya untuk roll out in India only. Jadi hanya berlaku untuk India. Kemudian tadi poin nomor 3 ada the stable version will be pushed to all user over a period time. Ya kalau semisalnya nanti udah versi stabilnya pasti bakalan di-push atau dibagikan ke semua user ya dalam periode tertentu gitu. Oke. Selain itu juga kita masuk ke komunitas ya. Ketika udah di-up ke Realme UI 2.0 ternyata masih ada masalah gitu ya. Masih ada masalah lah, namanya juga penyesuaian dari Realme UI 1.0 ke Realme UI 2.0. Nah, ada lemot dan lag, ada apa sih? Ada freeze dan patah-patah di Realme Narzo 20 dan lain sebagainya, dan sesuatu yang tak terduga lainnya gitu ya. Karena ini Realme UI yang terbaru perlu adanya penyesuaian terlebih dahulu dan nanti mungkin di update software yang selanjutnya bakalan diperbaiki juga. Nah, setelah ini ada juga informasi dari grup Telegram ya yang di-up-nya itu kemarin tanggal 23 April 2021, bahwasannya di sini ada apa sih namanya? Wait, ada daftar perangkat Realme yang memenuhi syarat. Ini di update-nya tanggal 23 April 2021. Nah, adapun untuk tanggal-tanggal rilisnya sudah
persiapkan, tapi ini hanya untuk India berlakunya. Di bulan September 2020 sudah tidak ada ya. Untuk Realme X50 Pro mungkin sudah dirilis secara global dan secara stabil juga, sehingga dari apa sih namanya, di roadmap early access-nya itu udah nggak ada, bukan lagi early access gitu ya, bukan lagi versi beta mungkin. Kemudian di bulan November ini ada 7 Pro dan Narzo 20. Yang Realme Narzo 20 ini udah dirilis secara stabil, tinggal menunggu aja peluncuran secara globalnya. Di bulan Desember ada 6 Pro, Realme 7, Realme Narzo 20 Pro, dan Realme X2 Pro yang sama-sama sudah akses awal, dan kemarin juga saya sudah bahas ya perihal Realme UI beta yang keberapa dan ekornya udah ekor apa gitu ya. Di bulan Januari di sini dimulai dari X3 Super Zoom, Realme X2 6, C12 dan C15. Nah, untuk baca lebih lanjut ya, di sini bisa dibaca lebih lanjut nanti oleh kalian yang ingin membaca artikelnya, dan saya bakalan copy link artikel ini supaya kalian juga bisa sama-sama membaca, sama-sama paham dan sama-sama tahu perihal Realme UI 2.0 di Indonesia ini yang berbeda banget sama yang ada di India. Kalau India itu ya tepat waktu banget lah, kalau misalnya Februari itu Realme 6i dan Narzo 10 ya dapatnya di bulan Februari. Adapun ini ya Realme 6i mungkin bisa disamakan lah dengan Realme Narzo generasi pertama yang pakai chipset MediaTek Helio G90T, tapi lebih dekat ke Realme 6. Hanya beda di hardware si kameranya aja. Kalau Realme 6 itu 64 megapiksel, kalau yang Realme Narzo generasi pertama itu ya 48 megapiksel, hanya beda itunya aja. Di bulan Maret 2021 ini ya Realme C3, kemudian Realme Narzo 10A. Dari teman-teman yang menanyakan Realme C3 ini ya, ya ini teh untuk bulan Maret ya, untuk India bukan untuk Indonesia gitu. Bahkan yang dari bulan Januari juga banyak yang belum dapat, dari bulan November juga untuk Realme 7 Pro banyak kan yang belum dapat. Nah, kayak gitu. Untuk kuartal 3 tadi saya sudah sebutkan, dan kuartal ketiga juga sudah saya sebutkan untuk device-nya. Untuk kuartal 2 ya belum ada salah satu device pun yang dapat karena ya belum bulan Mei ya. Sekarang itu kan di bulan April. Nah, ini yang kuartal 3 yang tadi, tapi udah ada pengumuman resminya. Tinggal menunggu sih. Oke teman-teman, hanya itu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan dari diri saya sendiri ya jangan terlalu terburu-buru gitu untuk update ke Realme UI 2.0 ya. Untuk Realme UI 1.0 juga masih dikategorikan bagus lah ya, berbasis Android 10, dan melihat permasalahan-permasalahan ya masih banyak masalah untuk Realme UI 2.0 ini. Oke, di like kalau kalian suka, di dislike saja kalau kalian tidak suka, serta bantu subscribe channel saya agar bersemangat dalam membuat konten tentang Realme-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.